Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan dredeg, deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih. Bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa? Kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah. Aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu sama bapak. Bahagia bisa ketemu sama ibu sama bapak. Suaminya dari kejauhan, ya Allah nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya. Gak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah. Menyimpan aibku sendiri, ya Allah luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wabihi nasta'in ala umurid dunia waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, dan lepaskanlah kekakuan dari lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Amin. Apa kabar ibu-ibu, bapak-bapak, teman-teman semua sehat? Kok Allahu Akbarnya ragu-ragu, Allahu Akbar gitu. Apa kabar ibu, teman-teman sekalian? Kenapa sih tangannya gini? Harus semangat ya. Sekali lagi, apa kabar teman-teman semua? Alhamdulillahirrabbilalamin. Baik. Yang saya hormati Bapak Lurah Kalinegoro, Bapak Harjit Mulyono. Bapak Harjit? Hah? Tulisannya pakai R, Bu. Kan saya cuma baca. Bapak Hajit Mulyono. Yang saya hormati sesepuh Masjid Al-Muhajirin Bapak Mansur. Bapak Ketua Takmir Masjid Al-Muhajirin Bapak Bambang. Dan saat ini saya sedang berada di Masjid Al-Muhajirin Kalinegoro, Mertoyudan, Magelang. Masya Allah, pertama kali, oh iya boleh tepuk tangan boleh. Pertama kali saya datang ke Magelang itu tahun 2008. Saya ke Pabelan, ada orang Pabelan di sini enggak? Karena saya syuting Ketika Cinta Bertasbih, kalau nonton film KCB, pesantrennya Anna Altofunisa itu adanya di Pabelan Magelang. Kok tahu ya? Ya jadi cukup lama lah tinggal di Magelang pada saat itu untuk menyelesaikan syuting. Baik, saya bersapa-sapa menyapa-nyapa dulu Bapak dan Ibu semuanya. Saya kemarin dari jam 3 pagi dari Jakarta menuju ke Jogja dan Solo. Mengisi ceramah di 2 tempat dan hari ini mengisi ceramah di 2 tempat di Magelang. Dan selalu membahagiakan hati saya karena saya bertambah saudara baru, ketemu saudara baru jadi selalu seneng. Apalagi ibu-ibu majelis taklimnya yang pakai merah-merah ini Bu ya. Wah Masya Allah, semangat walaupun udah sepuh.
Udah cucunya banyak, semangatnya nggak kalah sama yang muda-muda. Jadi harus malu nih yang muda-muda nih. Kalau males-malesan, yang sepuh-sepuh aja masih semangat. Baik, hari ini kita akan membicarakan mengenai tema kita adalah bagaimana caranya menjadi wanita yang dirindukan oleh syurga. Ketutup ya. Sebelum saya menceritakan apa saja sih cara menjadi wanita yang solihah menurut versi Quran, ada baiknya saya menceritakan satu sosok kisah terlebih dahulu, sosok yang patut kita teladani, wanita syurga bidadari dunia, wanita syurga bidadari dunianya Rasulullah SAW. Hari ini kita akan membahas mengenai Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Ada yang tahu? Ada yang tahu siapa Khadijah? Ada yang tahu Bu sebelah sana? Kalau Khadijah adalah anak kedua saya. Namanya Khadijah, benar saya nggak bohong. Khadijah Fatimah Abdullah, wah ibu hebat follower setia saya Bu ya. Jangan lupa follow @okisetianan dari Medan. Udah follow Instagram saya? Oh udah, itu YouTube saya udah. Oke, Setiana Dewi channel ya. Oke. Jadi yang saya bahas bukan Khadijah anak kedua saya, tapi yang kita bahas pada hari ini adalah Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Siapakah beliau? Siti Khadijah binti Khuwailid adalah seorang perempuan wanita yang sudah menjanda 2 kali. Suaminya meninggal. Yang pertama, yang kedua meninggal. Kemudian Siti Khadijah walaupun janda, tapi digelari dengan nama wanita suci karena akhlaknya, pergaulannya, penjagaan dirinya sehingga digelari wanita suci dan banyak orang yang jatuh cinta terhadap Siti Khadijah dan berlomba-lomba untuk melamar Siti Khadijah termasuk Abu Sufyan dan Abu Jahal, para pembesar orang-orang Quraisy ketika itu. Namun Siti Khadijah tak seorang pun yang dapat menaklukkan hatinya. Sampailah kemudian beliau mendengar ada seorang pemuda yang diberi julukan Al-Amin. Terkenal dengan julukan Al-Amin, yaitu terpercaya, akhlaknya, perbuatannya terpercaya. Maka Siti Khadijah pun ingin memperkerjakan, ingin kenal lebih jauh tentang sosok pemuda yang ternyata bernama Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum menjadi nabi ketika itu. Saya gunakan kata Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam membawa perdagangan Siti Khadijah menuju ke negeri Syam. Dan Siti Khadijah punya pembantu namanya Maisarah. Maka Maisarah kemudian mendampingi Nabi Muhammad SAW untuk pergi membawa perdagangan Siti Khadijah ke negeri Syam. Ternyata perdagangan itu mendatangkan keuntungan yang berlipat-lipat. Ketika pulang ke Mekah, Maisarah bercerita kepada Siti Khadijah, "Wahai Khadijah, laki-laki bernama Muhammad ini sangat luar biasa, banyak disenangi oleh para pelanggan, oleh para customer," misalnya bahasa kita sekarang ya. Kenapa? Karena kejujurannya, kelihayannya dalam berdagang, akhlaknya sangat luar biasa. Maka Siti Khadijah pun jatuh cinta dengan pemuda berusia 25 tahun itu. Sementara Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha berumur 40 tahun. Jadi kalau di zaman sekarang ada wanita yang lebih tua umurnya, jangan nyinyir. Ini dikit-dikit diomongin, dikit-dikit nyinyir. Ih kok mau ya sama perempuan lebih tua? Siti Khadijah usianya 15 tahun lebih tua daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW, kemudian menyampaikan perasaan cintanya kepada Nafisah, sahabatnya. Siapa namanya Bu? Nafisah. Nafisah, tolong sampaikan kepada Muhammad bahwa apakah dia berkeinginan terhadapku. Karena Siti Khadijah ingin menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Maka Siti Nafisah pun menyampaikan hal ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian disampaikan berita ini ke paman-pamannya Muhammad bin Abdullah SAW. Dan kemudian akhirnya meminang Siti Khadijah. Dari pernikahan Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW dianugerahi berapa orang anak ibu-ibu sekalian? Berapa? Masih ada yang nggak tahu anak-anaknya Nabi Muhammad dan Siti Khadijah berapa jumlahnya? Berapa? Berapa? 4? Kok korupsi? Berapa Bu? 6. Berapa?
Masa ada yang bilang satu anaknya Nabi Muhammad sama Siti Khadijah, siapa? Fatimah, aku tahunya cuma Fatimah gitu. Anak-anak Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah berjumlah 6 orang. Anak-anak Nabi Muhammad ada 6 orang. Pertama Qasim, kedua Abdullah, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Itu lagunya Maryam, anak saya nomor 1 tuh di TK-nya. Jadi anak-anak Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah adalah 6 orang anak. Dianugerahi pernikahan yang sangat membahagiakan. Namun menjelang Rasulullah SAW berusia 40 tahun. Rasulullah SAW sering sekali menyendiri di Gua Hiro di atas Jabal Nur. Siapa pernah ke sana Ibu? Semuanya semoga pernah pergi umroh dan haji insya Allah. Dan satu hari nanti akan pergi ke sana insya Allah. Supaya kalau ada kesempatan bisa mendaki Jabal Nur yang di atasnya ada Gua Hiro. Muhammad bin Abdullah SAW menyendiri di situ merenung akan apa yang terjadi di kota Mekah. Kenapa orang-orang memiliki akhlak yang demikian? Orang-orang Mekah pada saat itu. Bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Perempuan apabila istrinya meninggal dunia, sang wanitanya boleh diwariskan dengan yang lain. Perempuan tidak ada harganya sama sekali. Perbudakan, kezaliman terjadi di mana-mana. Kenapa itu bisa terjadi? Sampailah pada suatu ketika di bulan suci Ramadan. Di malam hari. Datanglah sosok laki-laki yang meminta Muhammad bin Abdullah SAW untuk membaca. Sambil dipeluk dengan erat. Saya tak bisa baca. Saya tidak bisa baca. Akhirnya turunlah surah Al-Alaq ayat 1-5 yang membuat Muhammad bin Abdullah resmi menjadi Rasulullah SAW. Ayo kita baca sama-sama surah Al-Alaq. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Surah Al-Alaq ayat 1-5 membuat Muhammad bin Abdullah resmi menjadi Rasulullah SAW. Pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena bayangkan di tengah malam yang gelap gulita, nggak apa-apa panas sedikit mati lampu ya. Kenapa pada saat itu Rasulullah SAW ketakutan? Karena bayangkan di malam yang gelap gulita tiba-tiba ada orang tak dikenal menyuruh membaca. Dan kemudian istri yang baik tidak bertanya dari mana, kenapa nggak pulang, kenapa pulangnya telat, kenapa nggak ngabarin, enggak tuh. Kalau istri zaman sekarang kan begitu, suaminya pulang telat sedikit, terutama yang pernikahan muda. Papa dari mana sama siapa, kenapa nggak ngabarin, kok telat pulangnya, kok nggak dibalas WhatsApp-nya, dan panjang banget. Suami baru sampai depan rumah pertanyaannya panjang banget. Tapi lihat Siti Khadijah ketika sang suami datang pulang ke rumah tak bertanya panjang. Ketika suami mengatakan selimuti saya maka Siti Khadijah menyelimuti sang suami. Barulah dalam keadaan tenang sang suami bercerita apa yang dialaminya ketika di Gua Hira melihat malaikat Jibril. Dan kemudian Siti Khadijah menenangkan hati suami. Allah tak akan pernah menyanyiakan engkau. Allah tidak akan pernah mengabaikan engkau. Engkau orang baik suamiku. Engkau menyambung tali silaturahim. Engkau membantu orang-orang miskin. Engkau adalah orang yang memiliki akhlak terpuji. Engkau adalah orang yang terpercaya. Dibesarkan hati suaminya. Itulah istri yang baik. Istri yang luar biasa. Ketika suami tertimpa sesuatu, ia besarkan hati suaminya. Ia beri pujian yang luar biasa untuk suaminya. Dan kemudian tidak sampai di situ karena Siti Khadijah setelah itu mencari solusi atas permasalahan suaminya, yakni dibawanya Rasulullah SAW ke sepupu Khadijah, yaitu siapa namanya? Warokah bin Naufal. Warokah bin Naufal adalah orang yang mengimani kitab asli sebelum Al-Quran, artinya mengimani Allah dan juga mengimani Nabi terakhir. Maka Warokah mengatakan, engkau adalah Nabi terakhir. Andaikan aku masih hidup, umurku panjang, aku pasti akan membelamu. Maka pahamlah Siti Khadijah dan Rasulullah SAW bahwa apa yang dialami Rasulullah menandakan bahwa beliau memiliki tugas untuk memberikan
informasi mengenai ajaran Islam, menyembah Allah tauhid kepada orang-orang Mekah ketika itu. Saya bercerita ini supaya kita tahu yang akan kita bahas menjadi wanita yang dirindukan oleh surga seperti Siti Khadijah. Apa yang dilakukan Siti Khadijah sehingga Allah, malaikat Jibril dan suaminya Nabi Muhammad sangat cinta kepada Siti Khadijah. Karena ini akhlak-akhlak yang akan saya ceritakan. Berikutnya teman-teman sekalian, dakwah Islam dilakukan secara sembunyi-sembunyi selama 3 tahun. Pada saat itu Islam adalah agama yang baru saja dikenali oleh orang-orang. Jadi tidak bisa langsung tiba-tiba begitu saja meminta orang-orang untuk mengimani Allah dan Rasul-Nya. Walaupun sebelum-sebelumnya memang orang-orang ada yang menganut agama Nabi Ibrahim, yaitu agama tauhid, yaitu menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi mayoritas orang-orang di sana menyembah berhala-berhala. Siapakah wanita yang pertama kali beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibu-ibu sekalian? Siti Khadijah. Siapakah laki-laki yang pertama kali beriman dari kalangan laki-laki dewasa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapakah anak laki-laki yang pertama kali beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itu beberapa orang-orang yang termasuk dengan golongan orang-orang yang pertama masuk Islam. Setelah 3 tahun dakwah secara sembunyi-sembunyi teman-teman sekalian, mulailah Rasulullah dakwah secara terang-terangan. Disinilah mulai berbagai macam penyiksaan yang dialami oleh orang-orang Islam. Ingat Bilal bin Rabah? Siapa Bilal bin Rabah? Bilal bin Rabah seorang budak berkulit hitam, ditelanjangi, dibuka seluruh pakaiannya, diseret menuju ke padang pasir, ditelentangkan dan di dadanya diletakkan batu yang sangat besar dan dipaksa untuk mengatakan Tuhannya adalah Lata, Uzza dan berhala-berhala. Namun Bilal bin Rabah mengatakan Ahad, 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 Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Begitu pula yang lainnya, budak bernama Sumayyah yang dikatakan sebagai syuhada pertama. Sumayyah ketika dipaksa mengatakan Tuhannya adalah berhala, apa yang dilakukan Sumayyah? Tetap mengakui la ilaha illallah, Tuhanku adalah Allah, gak ada Tuhan selain Allah. Kemudian ia ditusuk dari kemaluannya menembus ke lehernya. Hanya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian akhirnya harus mendapatkan hal yang demikian. Perjuangan sangat berat teman-teman sekalian. Sampai pada saat itu di tahun 7 kenabian, orang-orang Islam khususnya Bani Hashim dari keluarga Nabi Muhammad SAW diboikot, diisolir, diasingkan, gak boleh ada di kota Mekah. Selama 3 tahun orang-orang Islam pada saat itu hidup sangat menderita, mereka kelaparan sehingga mereka memakan dedaunan-dedaunan saja. Sampai akhirnya Siti Khadijah jatuh sakit dan meninggal dunia. Apa yang Rasul rasakan ketika Siti Khadijah meninggal dunia? Apa yang ibu, bapak, teman-teman rasakan ketika orang yang kita cintai, yang selama ini selalu berada di samping kita, mendukung kita, menenangkan hati kita, tempat kita berkeluh kesah, meninggal dunia? Apa yang dirasakan? Maka dalam sejarah Islam ini disebut sebagai tahun kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya istrinya yang wafat dalam waktu berdekatan, pamannya Abu Thalib yang sudah mengasuh Rasul dari usia 8 tahun, yang sudah dianggap seperti ayahnya, yang membela perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga wafat. Kedua orang tersebut wafat dalam waktu yang berdekatan, maka dikatakan sebagai tahun kesedihan yang dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Teman-teman sekalian, setelah itu Rasul pun melanjutkan dakwah ke negeri Taif. Lagi-lagi di negeri Taif bertambah kesedihan Rasul karena dakwah Rasul tak diterima. Dilempari dengan batu, dikatai orang gila, pendusta, penyihir dan sebagainya sehingga harus bersimbah darah Rasulullah SAW. Dan bagaimana cara Allah menghibur hati Rasulullah pada saat mengalami tahun kesedihan teman-teman sekalian? Bayangkan di waktu yang berdekatan orang tua kita meninggal, pasangan hidup kita meninggal, kita ditolak di sebuah tempat tertentu oleh pertemanan kita misalnya, kesedihan yang bertumpuk-tumpuk. Bagaimana cara Allah menghibur hati orang yang sedang bersedih? Seperti Rasulullah SAW dengan peristiwa Isra Mi'raj, yakni Isra adalah Mekah ke Palestina, Mi'raj adalah Palestina menuju ke Sidratul Muntaha untuk mendapatkan perintah berupa sholat. Jadi ternyata kalau kita sedih, kalau kita kehilangan, kalau kita terluka, kita hampa, sepi, ternyata rahasianya adalah sholat. Apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah. Wahai orang-orang beriman, minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan dengan sholat.
Salat penghibur hati bagi orang-orang yang sedang bersedih, orang-orang yang sedang kehilangan. Lalu Rasulullah SAW 3 tahun berikutnya, 13 tahun kenabian, akhirnya berhijrah ke Yathrib Madinah, menikah dengan Saudah, menikah dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan kemudian disusul dengan istri-istri yang lainnya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha adalah istri yang muda, cantik, pintar, dan selalu membahagiakan hati Rasulullah SAW. Namun Aisyah mengatakan, aku tidak pernah cemburu pada seorang wanita melebihi kecemburuanku kepada Siti Khadijah. Begitu kata Aisyah. Kenapa? Karena Rasul suka menyebut nama Khadijah, dan Rasul sangat berbuat baik kepada teman-teman dan saudara-saudara Khadijah. Kalau Rasulullah SAW memiliki daging kambing, daging tersebut dibagi-bagikan kepada saudara-saudara dan teman-teman Siti Khadijah, sampai Aisyah mengatakan, Khadijah lagi, Khadijah lagi. Bukankah Allah sudah menggantikan yang lebih baik daripada dia? Wanita tua itu sudah meninggal dunia dan engkau sudah digantikan dengan wanita yang lebih baik, yaitu wanita muda. Begitu kata Aisyah. Wajar apabila seorang perempuan cemburu. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW? Allah telah menganugerahi cinta kepada Khadijah. Allah menganugerahiku cinta kepada Khadijah. Ketahuilah, tidak ada yang lebih baik daripada Khadijah. Tidak ada yang bisa menggantikan Khadijah. Pada saat tidak ada seorang pun yang beriman kepadaku, Khadijah beriman kepadaku. Pada saat semua orang mendustaiku, Khadijah percaya kepadaku. Khadijah memberikan seluruh hartanya untuk perjuangan dakwah ini, dan dari rahim Khadijah lahir anak-anakku. Begitu kata Rasulullah SAW sebagai bukti cintanya kepada Siti Khadijah. Maka sejak itu Aisyah tidak lagi berani untuk mengatakan hal-hal yang sekiranya menyinggung atau mengucapkan perkara-perkara mengenai Khadijah. Karena Aisyah paham bahwa Khadijah adalah cinta terbaik Rasulullah SAW. Berikutnya, apa bukti cinta Rasulullah SAW kepada Khadijah? Pada saat tahun 2 Hijriah, pada saat perang Badar. Pada saat itu orang-orang kafir Quraisy melawan Muslim. Dan pada saat itu dimenangi oleh siapa teman-teman sekalian? Orang-orang Islam. Sehingga banyak orang-orang kafir Quraisy yang menjadi tawanan perang. Tawanan perang bisa dibebaskan dengan cara menebus. Rasulullah punya anak namanya Zainab. Zainab punya suami yang ternyata kafir, yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, melawan pasukan Islam dan tertawan oleh pasukan Islam, oleh Rasulullah SAW. Maka Zainab tak punya uang tapi ingin membebaskan suaminya. Apa yang dilakukan oleh Zainab? Menyerahkan sebuah kalung kepada orang-orang Islam agar suami Zainab bisa dibebaskan. Tapi kalung ini bukan kalung sembarangan. Ketika Rasulullah SAW melihat kalung tersebut, maka tertunduklah Rasulullah, sedih hatinya. Kenapa? Karena kalung tersebut adalah kalung milik Siti Khadijah. Siti Khadijah senantiasa memakai kalung tersebut setiap harinya. Rasulullah terus-menerus melihat kalung tersebut ada di leher Siti Khadijah, istri yang sangat dicintainya. Kemudian suatu hari Siti Khadijah menyerahkan kalung tersebut kepada Zainab, anaknya. Kemudian Siti Khadijah meninggal dunia. Maka Zainab menyerahkan kalung itu untuk menebus suaminya. Yang membuat Rasul bersedih adalah melihat barang orang yang kita cintai saja membuat kita teringat akan orang tersebut dan membuat kita bersedih. Betul nggak Bu? Ibu, bapak, teman-teman, kalau pernah punya pengalaman ditinggal oleh orang yang kita cintai, melihat bajunya saja, mungkin kita bisa menangis. Melihat piringnya saja, mangkoknya saja, sendok yang biasa dia pakai, mungkin kita bisa menangis. Betul nggak? Melihat biasa dia duduk nonton TV di mana, baca koran di mana, mungkin minum teh di mana, mungkin kita akan teringat memori itu kepada orang yang kita cintai. Begitulah Rasulullah SAW, teman-teman sekalian. Begitu cinta kepada Siti Khadijah sehingga semua barang-barang yang berkenaan dengan Siti Khadijah membuat beliau langsung teringat dengan Siti Khadijah. Maka kemudian dakwah Rasulullah terus berkembang.
banyak orang-orang yang pada akhirnya memeluk agama Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah di tahun 8 Hijriah. 10.000 pasukan Islam dari Madinah menuju ke kota Madinah. Mereka pulang kampung yang dulunya mereka tidak bisa menginjakkan kaki ke Mekah, tidak bisa tawaf di Ka'bah, akhirnya mereka bisa masuk kembali ke kota Mekah. Maka Rasul katakan, wahai orang-orang Mekah, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepada kalian? Maka orang-orang Mekah mengatakan, engkau adalah orang yang mulia, berasal dari keturunan yang mulia. Biasanya kalau orang sudah berhasil menguasai satu tempat, orang-orang tersebut biasanya akan diperlakukan buruk atau diusir dari tempat tersebut. Tapi kata Rasul, wahai orang-orang Mekah, kalian telah dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, kalian bebas. Lalu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sampai di Mekah? Ketika semua sahabatnya pulang ke rumahnya masing-masing, Rasulullah SAW pergi ke pemakaman Siti Khadijah, datang ke makam istrinya, berziarah ke makam istri yang sangat dicintainya dan mengatakan, engkau benar wahai Khadijah, engkau benar. Jadi dulu waktu Khadijah hidup, Khadijah mengatakan, wahai suamiku, kelak orang-orang ini akan memeluk agama Islam. Kelak orang-orang ini akan mempercayai Allah dan Rasulnya. Lalu belum terjadi hal itu, belum banyak orang masuk Islam, Khadijah sudah wafat. Namun akhirnya Rasulullah berkata kepada Siti Khadijah di kuburannya, engkau benar wahai istriku, apa yang engkau ucapkan itu benar. Begitulah teman-teman sekalian yang membuat Rasulullah SAW merasa sangat cinta dan kehilangan ketika Siti Khadijah meninggal dunia. Sekarang pertanyaannya, apa yang membuat Siti Khadijah menjadi bidadari syurga bagi sang suami? Bahkan malaikat Jibril mengatakan, wahai Muhammad kekasih Allah, sebentar lagi waktu masih hidup Khadijah akan membawakan makanan dan minuman untukmu, dan sampaikan salam dari Allah untuk Khadijah, dan sampaikan salam dariku untuk Khadijah, kata malaikat Jibril, dan katakan bahwa Khadijah akan mendapatkan syurga yang di dalamnya tidak ada kebisingan dan tidak ada kepayahan, kesusahan, kepenatan lagi. Begitu kata malaikat Jibril. Allah cinta pada Siti Khadijah. Malaikat Jibril pun menyampaikan salam kepada Siti Khadijah. Pun Nabi Muhammad SAW terus menerus tak bisa ada seorang pun yang dapat menggantikan Siti Khadijah di dalam hatinya. Maka pertanyaannya, apa yang dilakukan Siti Khadijah sehingga beliau bisa mendapatkan kedudukan yang sedemikian hebat di hadapan Allah, malaikat dan juga suaminya? Kalau kita lihat, Siti Khadijah mendampingi suami saat suka maupun duka. Betul ibu-ibu sekalian? Ketika suami kaya, suami ada, suami hebat, punya jabatan tertentu, mungkin gampang bagi kita setia kepada suami. Tapi ketika suami susah, gak punya uang, diusir dari kampungnya, dicela oleh orang banyak, gak ada orang yang percaya sama dia, kita bisa percaya dan setia kepada suami kita. Maka Siti Khadijah dicintai sang suami karena setia. Kesetiaan yang sangat luar biasa teman-teman sekalian. Kenapa malaikat Jibril mengatakan di syurga tidak ada kebisingan lagi untuk Khadijah? Karena Khadijah tidak pernah meninggikan suaranya di hadapan Rasulullah SAW. Di syurga tidak ada kepayahan lagi untuk Khadijah, kata malaikat Jibril. Kenapa? Karena Siti Khadijah tidak pernah membuat payah, tidak pernah membuat susah suaminya, justru membantu perjuangan suaminya. Itu yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Ibu dan teman-teman sekalian, ketahuilah, para perempuan-perempuan punya jalan tol untuk bisa masuk syurga dengan syarat 4, kata Rasulullah. Pertama, wahai wanita para istri, engkau bisa masuk syurga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki, asalkan pertama, sholat 5 waktu, sholat yang wajib engkau kerjakan. Rasul tidak bilang kerjakan yang sunnah, Rasul hanya katakan kerjakan sholat 5 waktu yang wajib, puasa di bulan suci Ramadan, engkau taat, patuh kepada suamimu, dan engkau menjaga kesetiaan, menjaga harga dirimu. Dengan begitu engkau bisa masuk dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Itulah yang dialami oleh Siti Khadijah.
Bahkan perempuan manapun yang ketika meninggal dunia suaminya ridha terhadapnya, maka sang istri pun akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ridha maksudnya apa? Sang suami merasa kehilangan betul karena sang istri telah berbuat sangat baik kepada dirinya semasa hidupnya. Ibu-ibu ingat beberapa bulan yang lalu, istrinya Ustadz Maulana meninggal dunia karena penyakit kanker usus. Ada sebuah video yang cukup viral di sosial media ketika jenazah itu dibawa dari rumah sakit menuju ke mobil ambulans. Viral kenapa? Karena kalimat yang diucapkan Ustadz Maulana. Apa yang beliau ucapkan? Tidak ada dosa sedikit pun engkau padaku wahai istriku. Engkau terlalu baik, kalimatnya. Tidak ada dosa apapun engkau kepadaku wahai istriku. Itu kalimatnya. Itu bukan kalimat biasa, Bu. Betul nggak? Sampai seorang suami bisa mengucapkan itu penghargaan besar untuk seorang istri. Gak ada salahmu sedikit pun, gak ada dosamu sedikit pun, gak ada artinya suaminya ridho terhadap sang istri. Karena terlalu baik istrinya selama ini, suami merasa begitu kehilangan. Karena teringat akan semua kebaikan dari seorang istri. Pertanyaannya, bisakah kita menjadi istri yang demikian, Bu? Ketika kita meninggal dunia, gak ada di kepalanya sang suami, enggak ada memori keburukan tentang kita. Itu juga yang dialami oleh Rasulullah kepada Siti Khadijah. Bagaimana Rasul sangat mencintai Siti Khadijah, terus menerus tak tergantikan di hati Rasulullah. Karena semasa hidupnya Siti Khadijah tidak menyusahkan, tidak membuat kebisingan, keributan, tidak meninggikan suaranya, tidak membuat Rasulullah lelah. Justru membangkitkan semangat Rasulullah SAW. Itu yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Sekarang kita kembali ke Quran. Lalu menurut Al-Quran, untuk menjadi perempuan-perempuan yang solihah yang dirindukan oleh syurga, perempuan-perempuan yang seperti apa? Karena ini judul kita pada hari ini. Perempuan-perempuan yang solihah versi Al-Quran. Pertama, surah An-Nisa ayat 34. Fassolihatu qanitatun hafidhatul lil ghaibi bima hafizallah. Wanita yang salihah adalah wanita yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjaga diri ketika suami tidak ada. Taat kepada Allah artinya sami'na wa ata'na. Kami dengar ya Allah, kami taat ya Allah. Apapun yang Allah perintahkan kita lakukan, apapun yang Allah larang kita tinggalkan. Pertama, dan menjaga diri ketika suami tak ada artinya setia. Engkau mungkin bisa setia, bisa baik pada saat suamimu ada, tapi belum tentu ketika suamimu pergi, engkau bisa setia, teman-teman sekalian. Ada pasangan-pasangan muda yang suaminya begitu khawatir. Nih hati-hati, kalau suaminya udah posesif, berarti mungkin salah satu indikasi suami nggak percaya sama kita. Mama, di mana sama siapa? Tolong kirim foto-fotonya lagi sama siapa aja, Mah. Tolong laporan setiap 2 menit sekali. Tolong kalau telepon video call aja. Saya mau lihat sekelilingnya seperti apa. Ini mungkin suaminya nggak percaya sama istrinya. Atau ada suami yang pasang GPS di handphonenya istri. Dia tahu, oh istri saya pergi ke sini. Istri saya pergi ke sini, melacak keberadaan istri. Mungkin. Ya 2 ya kemungkinan karena terlalu sayang. Kedua karena nggak percaya. Ya, jadi terlalu overprotective seperti itu. Jadi patut tersinggung juga kalau kita diperlakukan suami begitu ya. Mungkin suami nggak percaya sama kita. Jadi ciri menjadi wanita yang dirindukan syurga pertama An-Nisa 34. Yakni adalah orang yang taat pada Allah dan menjaga diri ketika suami tak ada, setia. Yang kedua, surah An-Nisa ayat 19. Sabar. Fa in karihtumuhunna. Terus apa lagi? Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Kita baca surat An-Nisa ya. Surah An-Nisa ayat 19. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsiran. Surah An-Nisa ayat 19. Artinya, dan bergaullah dengan mereka menurut cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah yang menjadikan kebaikan yang banyak padanya. Untuk menjadi perempuan-perempuan yang dicintai Allah, Rasulnya, dan juga suami kita adalah sabar. Kalau enggak sabar dalam pernikahan, udah bubar. Betul nggak Bu? Kalau enggak sabar, udah bubar dari awal.
Jadi kalau ada orang yang bilang, Boki kasih saya dong nasihat pernikahan. Saya juga pernikahannya baru sebentar. Tapi mungkin saya bisa kasih beberapa nasihat. Apa itu? Sabar, 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 sabar. Bener gak Bu? Ibu-ibu yang sudah berumur pernikahannya puluhan tahun. Sabar. Anak-anak yang baru menikah di awal-awal pernikahannya, kenapa banyak bubar? Gak sabar. Bener Bu? Emang begitu, gak ada cara lain. Ini Al-Quran yang nyuruh kok. Pergaulilah pasanganmu dengan cara yang baik. Terus kalau ada apa-apa yang kamu gak suka, sabar. Udah gak ada kata lain, sabar. Dua orang disatukan dari pengalaman hidup berbeda, keluarga yang mungkin berbeda, pendidikan mungkin berbeda, semuanya berbeda. Ya, kita bukan cari persamaan, kita cari yang bisa saling melengkapi. Saya cerewet, situ pendiam. Ya, saya boros, situ hemat, gitu. Saling melengkapi satu sama lain, ya sabar. Kenapa kata Rasulullah banyak perempuan-perempuan yang masuk ke dalam nerakanya Allah? Karena mereka ketika ngelihat suaminya buat salah satu aja, perempuannya istrinya mengatakan, suamiku, aku tidak pernah melihat kebaikan apapun dalam dirimu. Semuanya buruk dan diungkit-ungkit semua kesalahan yang lalu. Ini perempuan kadang kalau suka berantem, berantemnya masalahnya yang A. Tapi diungkit semua yang kemarin. Suami buat salah satu, hilang semua kebaikannya. Itulah kata Rasulullah, banyak perempuan-perempuan masuk ke dalam nerakanya Allah karena apa? Suami cuma punya satu salah, tapi seakan-akan kesalahannya semuanya. Itulah istri yang gak pernah bersyukur kepada sang suami. Jadi nomor 2, ciri dari perempuan yang solihah adalah surah An-Nisa ayat 19 yaitu sabar dan berbuat baik kepada pasangan. Ciri yang ketiga, perempuan-perempuan yang solihah adalah dalam surah Al-Ahzab ayat 33. Yaitu perempuan-perempuan yang betah di rumah. Gak suka keliaran kemana-mana. Kalimatnya adalah waqorna fi buyutikunna. Perempuan-perempuan paling baik adalah memang di lantai rumahnya sendiri. Banyak perempuan-perempuan di luar sana, kalau di sini kan solehah semua. Betah di rumah. Tapi kalau perempuan-perempuan di luar sana, di rumah itu pusing. Stres kalau di rumah. Ini belakangnya ini panas kalau di rumah itu. Jadi hobinya suka keluar, keliaran. Dan kalau pergi tuh nggak laporan, nggak izin maksud saya, tapi laporan. Bedakan antara izin dan laporan. Pak, saya lagi di mall nih, lagi jalan-jalan. Udah ya Pak, kan yang penting saya udah ngasih tahu sama teman-temannya 2 jam 3 jam. Lagi nongkrong-nongkrong aja, minum-minum kopi. Itu namanya laporan atau minta izin? Laporan, bedakan minta izin sama laporan. Ibu sebelum keluar rumah izin dulu, boleh enggak? Kalau udah di mall ya suaminya bilang enggak boleh ya gimana udah di mall. Ya, jadi bedakan antara izin dan laporan. Sebelum keluar rumah harus minta izin dulu. Jadi ciri yang ketiga, perempuan-perempuan yang solehah adalah waqorna fi buyutikunna, betah di rumah. Boleh enggak keluar rumah? Boleh, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Yaitu adalah mendapatkan izin dari sang suami. Janjinya, Pak izin ya 2 jam ya 2 jam. Jangan nambah-nambah jamnya. Ini izinnya majelis taklim. Tapi sekalian habis itu arisan. Sekalian habis itu gak tahu lagi pergi kemana. Ya kalau izinnya majelis taklim ya majelis taklim. Selesai nih kajian pulang ke rumah. Ya, kecuali izinnya memang udah dengan yang lain-lain gitu. Waqorna fi buyutikunna, banyak di rumah teman-teman sekalian. Kemudian ciri perempuan-perempuan yang solihah yang berikutnya adalah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhonn inna ba'dadh-dhonni itsmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh. Wahai orang-orang yang beriman, Ibu orang-orang beriman bukan?
Teman-teman sekalian yang masih muda, orang-orang beriman bukan? Ya, kalaupun belum nikah ini adalah pelajaran pranikah ya teman-teman sekalian ya. Kan banyak yang muda-muda, waduh aku belum nikah dikasih materi suami-suami istri-istri begini. Ini adalah materi pranikah. Apa yang dikatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 12, ibu-ibu sekalian, wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Tuh, yang suka suuzon, dikit-dikit suuzon, dikit-dikit suuzon. Suami pulang telat suuzon, suami nggak ngabarin suuzon. Ini khususnya pada pernikahan muda tuh begitu. Dikit-dikit suuzon. Jauhilah kebanyakan dari prasangka karena sebagian prasangka adalah dosa. Jangan cari-cari kesalahan dan jangan menggunjing. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang seperti memakan bangkai saudaranya sendiri. Contoh, suami pulang kerja, pergi ke kamar mandi. Dia ke kamar mandi, handphonenya sama siapa? Chatting sama siapa? Instagramnya follow siapa? Tuh kan DM sama siapa? Tuh kan masih DM sama mantannya. Udah aku bilang blok gak di blok juga. Seuzon. Suamiku sama siapa tadi ketemunya? Dicek bertemannya sama siapa aja. Dicek teman-temannya siapa aja di phone number itu kan ada kan kontaknya. Sama siapa aja gitu. Suuzon. Cari-cari kesalahan terus menggunjing. Kan kadang majelis itu bukan cuma majelis taklim. Tapi ada majelis gibah. Ngomongin orang, tahu nggak? Tapi jangan cerita sama siapa-siapa ya. Ini rahasia cuman buat kamu aja loh. Ceritalah, terutama cerita tentang suami sendiri. Suamiku tuh itu ya Allah, kok bisa ya saya dapat suami kayak gitu. Tapi kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Aku tuh cuma cerita sama kamu. Nanti temennya yang ini cerita sama temen yang lainnya. Kamu jangan cerita sama siapa-siapa ya. Ini amanah nggak boleh ceritain. Kamu tahu nggak suaminya si itu. Nanti orang yang ini cerita lagi ke sana. Satu kampung tahu urusan rumah tangga gara-gara mulut istri nggak dijaga. Maka ada kalimat di dalam Al-Quran. Ini rahasia yang keberapa ini? Kelima. Jaga aib. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Mereka istrimu adalah pakaian bagimu dan engkau suami adalah pakaian bagi mereka. Pakaian itu fungsinya adalah jaga aib. Menutup kekurangan. Bagaimana rumah tangganya Bu? Alhamdulillah baik-baik aja. Tutup pintu, rumah tanggaku berantakan ya Allah. Sedih. Di depan orang banyak, Alhamdulillah baik. Doain ya semoga sakinah mawaddah warahmah. Suamiku tuh baik luar biasa. Tapi di sepertiga malam, ya Allah sedih rumah tanggaku ya Allah. Gitu Bu harusnya. Ini kalau terjadi permasalahan rumah tangga curhat ke orang lain atau curhat di sosial media. Dikit-dikit sekarang posting. Tapi yang udah sepuh-sepuh sih alhamdulillah gak punya sosial media Bu ya. Bagus juga tuh gak gaul di sosial media. Karena kalau zaman sekarang punya sosmed dikit, suamiku kasih cerita di sosmed. Bikin status-status di sosmed dibaca sama satu orang di seluruh dunia ini. Ya Allah, ternyata rumah tangganya lagi berantakan. Akhirnya ada laki-laki yang baca, oh rumah tangganya lagi berantakan, aku pepetin gitu. Kesempatan, aku ini laki-lakiku tunggu jandamu dari dulu. Dari masa dia gadis ku tunggu jandamu, oh dia lagi ada problem, aku pepetin gitu. Membuka pintu syaitan, buka-buka rahasia rumah tangga, membicarakan aib orang lain atau aib suami sendiri. Buat apa teman-teman sekalian? Ada sebuah kisah nyata di Jeddah. Suami istri lagi bertengkar. Suaminya marah luar biasa pada sang istri, dipukullah wajah istri. Kemudian istrinya menangis, tiba-tiba terdengar bel pintu rumah berbunyi. Ketika istrinya membuka dalam keadaan sembab matanya, ternyata ibunya sang istri. Suaminya dari kejauhan deg-degan. Ya Allah, istriku ini pasti ngadu ini sama mertuaku ini nih. Bahwa tadi baru dipukul. Orang tuanya tanya kepada si perempuan ini, anakku kenapa?
kok kamu nangis matanya sembab begitu, kenapa? Istrinya mengatakan, ibu, ayah, ya Allah, aku tuh tadi berdoa sama Allah. Aku rindu sama ibu, sama ayah, udah lama gak ketemu. Aku tuh nangis karena aku rindu sama ibu, sama ayah. Taunya Allah langsung menjawab doaku, aku semakin terharu. Jadi aku nangis tuh, aku rindu sama ibu, sama bapak. Bahagia bisa ketemu sama ibu, sama bapak. Suaminya dari kejauhan, ya Allah nih istri. Padahal bisa loh istrinya ngadu sama orang tuanya itu. Aku baru dipukul, ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Suamiku itu kan kalau perempuan kadang-kadang suka lebay ceritanya. Gak sesuai kenyataan, dilebih-lebihkan gitu. Orang kalau lagi marah, lagi sakit hati kan ceritanya suka dilebih-lebihkan biasanya. Tapi sang istri mengatakan, ya Allah Pak Bu, aku tuh nangis karena aku rindu sama bapak sama ibu. Suaminya luluh hatinya, istriku itu Masya Allah. Menyimpan aibku sendiri, ya Allah luar biasa. Makin sayang dan cintalah suami tersebut. Makanya kadang kalau kita berantem suami istri, khususnya bagi pernikahan-pernikahan muda, dikit-dikit ngadu sama orang tuanya udah kesel, kita udah buat anak lagi sama suami kita. Ya? Udah baik lagi sama suami kita. Orang tuanya masih sebel, kitanya udah harmonis lagi sama suami kita. Jadi gak perlulah cerita-cerita yang sekiranya membuat kita menjelek-jelekkan pasangan kita sendiri. Karena kata Allah, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Kalau ada jenis istri-istri yang begini sebaiknya diapain Ibu? Istri yang kerjanya suka ngomongin kejelekan suami terus, diapain ini sebaiknya ini? Dinasehatin atau diapain ini istri kayak gini? Diplester mulutnya. Didoain yang baik. Yang baik. Kalau Nabi Ibrahim alaihissalam gimana kisahnya? Menghadapi menantu yang mulutnya luar biasa, gak bisa dijaga. Nabi Ibrahim datang ke rumah anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ismail sedang pergi. Dan si perempuan ini gak tahu bahwa itu adalah mertuanya, bahwa itu adalah Nabi Ibrahim. Sang Nabi Ibrahim bertanya, wahai perempuan, anak perempuan, bagaimana keadaan rumah tanggamu dengan Ismail? Maka sang istri mengatakan, rumah tanggaku buruk, aku miskin, aku susah, suamiku gak baik. Dan semua keluhan lainnya. Apa kata Nabi Ibrahim alaihissalam? Tolong katakan kepada Ismail kalau pulang, ganti pagar pintu rumahnya. Jadi kalau istri yang cerewet, yang ngeluh terus, yang buka aib suami terus, harusnya diapain Bu? Mau diganti? Mau diganti? Akhirnya apa yang terjadi? Akhirnya Nabi Ismail paham bahwa perempuan yang begini gak bisa dipertahanin, diceraikan. Diganti dengan istri yang baru, kemudian Nabi Ibrahim datang lagi ke rumah anaknya Nabi Ismail sedang pergi. Dengan istri yang baru, Nabi Ibrahim tanya kepada istri yang baru tersebut, wahai anak perempuan, bagaimana keadaan rumah tanggamu? Alhamdulillah, semua baik. Alhamdulillah, rumah tanggaku baik, rumah tanggaku luar biasa, rumah tanggaku diberkahi oleh Allah, alhamdulillah. Maka apa kata Nabi Ibrahim? Katakan kepada suamimu Ismail, pertahankan pagar pintu rumahmu. Artinya istri yang begini adalah istri-istri yang luar biasa, pertahankanlah karena dia menjadi istri yang solihah. Jadi begitu teman-teman sekalian, ya tak terasa sudah hampir 1 jam saya berbicara di sini. Jadi saya review lagi, ada 5 cara setidaknya. Bagaimana cara kita menjadi istri yang solihah menurut Quran. Yang pertama adalah An-Nisa ayat 34. Yakni perempuan-perempuan yang taat pada Allah dan perempuan-perempuan yang setia. Kedua adalah sabar. An-Nisa ayat 19. Sabar, kalau engkau tidak suka pada sebuah perkara, Allah akan jadikan yang lain yang baik. Banyak kebaikan dengan dirinya insya Allah. Kemudian yang ketiga adalah banyak-banyak di rumah, jangan keluar rumah kalau tak perlu. Surah Al-Ahzab ayat 33. Yang keempat, jangan engkau suuzon, jangan engkau cari kesalahan, jangan engkau menggunjing dalam surah Al-Hujurat ayat 12. Dan yang kelima, jaga aib suami. Dengan begitu engkau menjadi perempuan-perempuan yang dicintai oleh Allah, Rasul dan juga suami. Insya Allah menjadi bidadari-bidadari syurga, ratunya para bidadari syurga. Baik, terima kasih. Setelah ini kita akan masuk sesi tanya jawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.